Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini masih tentang masa depan yang indah. Saudara, kita tahu bahwa masa depan kita adalah hidup bersama-sama dengan Yesus di tempat yang sudah disediakannya untuk kita. Itu janjinya, itu jaminannya bagi kita yang percaya kepadanya. Hanya Bapak Ibu sekalian, cara hidup seperti apa yang harus kita jalani agar supaya langkah-langkah kehidupan kita benar-benar menuju ke masa depan yang indah tersebut. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar supaya langkah-langkah kehidupan kita benar-benar menuju ke masa depan yang indah itu, maka hal yang terpenting, hal yang paling utama dalam hidup ini adalah kita harus memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Waktu pribadi berjumpa dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, menceritakan tentang Yesus melakukan hal itu. Sebelum dia memulai aktivitas pelayanannya, di pagi-pagi benar, dia mencari tempat yang sunyi, dan di situ dia berdoa. Dia benar-benar sendirian mengalami perjumpaan dengan Bapanya yang di surga. Demikian juga di malam hari, dia menyiapkan waktu khusus untuk mengalami perjumpaan dengan Bapanya di surga. Pernah dia semalam-malaman berdoa kepada Bapanya yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam perjumpaan itu saudara-saudara terjadi dialog antara kita dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan secara pribadi. Dan dalam dialog itu pertama-tama kita mendengarkan apapun yang hendak Tuhan katakan tentang kita. Dan kemudian kita bisa mengatakan secara jujur apapun yang menjadi pergumulan kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tentang hidup yang sedang kita jalani. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita terbiasa melakukan hal itu dan kita disiplin melakukan hal itu, maka akan terbangun relasi pribadi antara kita dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita lakukan itu secara disiplin, makin lama kita akan makin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan untuk kita. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita memiliki keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menjalani hidup ini yang lengkap dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan cara sederhana untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita harus menyiapkan waktu khusus. Setidaknya ada 20 menit kita siapkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, lalu kita mencari tempat yang tenang, tempat di mana kita tidak dapat diganggu oleh orang lain untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian kita tenangkan hati, kita berdoa, mohon bimbingan, mohon pimpinan Roh Kudus. Dan setelah itu, kita membaca firman Tuhan yang sudah kita tentukan untuk dibaca saat itu. Kita baca berulang-ulang. Setidaknya ada 3 kali kita membacanya.
Setelah kita membacanya, kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca. Catat apa yang dikatakan Tuhan tentang kita secara pribadi, tentang Anda secara pribadi. Kita catat. Nah, setelah kita menemukan apa yang Tuhan katakan untuk kita secara pribadi, itu kita doakan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar supaya apa yang Tuhan katakan itu tentang kita dapat hidup sesuai dengan perkataannya itu. Kita jalani hidup ini sesuai dengan perkataannya itu. Nah, setelah kita mendoakannya, kita bangun komitmen untuk supaya kita jalani hidup ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, percayalah, dengan melakukan hal itu, sesungguhnya kita sedang membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan menapaki hari-hari kehidupan kita dengan cara Tuhan, agar supaya hidup kita menuju ke masa depan yang indah itu. Jadi, kita menapaki hidup ini bukan dengan cara kita. Kita menuju ke masa depan yang indah itu bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Karena itu adalah cara yang paling jitu untuk menuju ke masa depan yang indah itu. Hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang sudah disediakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.